Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe Jadi ya. memang selalu terjadi kenaikan, kan setiap hari kita periksa sekitar 30.000 orang di Indonesia. Jadi kenaikan memang tidak bisa ditiadakan. Namun persentase kasus positif, sekali lagi, persentase kasus positif pada setiap kali pemeriksaan sebetulnya beberapa hari ini relatif stabil, dan kalau dibandingkan dengan awal September, katakanlah tanggal 3 itu turun banyak. Dulu kan sekitar di atas 16% untuk Indonesia, sekarang Indonesia sekitar 13%. Jakarta dulu sekitar 12-13%, sekarang sekitar 10%. Jadi kalau dari persentase relatif stabil ke arah sedikit turun, kadang-kadang naik sedikit. Ini berarti bahwa yang dikerjakan sekarang sudah cukup baik. Saya jempol untuk Satgas Nasional nih Pak Doni Monardo dan kawan-kawan dan timnya yang setiap saat selalu memonitor di lapangan, dan ada laporan setiap minggu malam, itu amat sangat bagus. Sedangkan kalau dibanding negara lain kita masih lumayan, jadi kita Indonesia nomor 21. Dan kelihatannya kalau melihat kenaikan ini kita kemungkinan besar juga tidak akan naik peringkat mendekati ke nomor 10 pun tidak. Jadi tetap kelihatannya ke arah nomor 21. Jadi sampai nanti vaksinnya yang efektif, aman, sudah tersedia dan divaksinasi, memang kenaikan jumlah kasusnya memang tidak bisa dihindari, dan itu memang berdampak pada rumah sakit dimanapun. Rumah sakit di Jogja juga sudah penuh, di Bandung juga, beberapa rumah sakit di Jakarta juga sudah penuh. Tapi kalau kita lihat juga untuk tingkat rumah sakit begitu di Jakarta, Banten, dan beberapa daerah lainnya khususnya Pulau Jawa ini sudah semakin penuh begitu tingkat keterisiannya. Bahkan mungkin kewalahan begitu menangani pasien COVID-19. Misalnya DKI Jakarta juga ICU-nya terisi 69,57%, dan juga kalau kita lihat isolasinya juga 71,66%. Dari pandangan Anda sebenarnya apakah kapasitas ruang ICU dan juga isolasi di Pulau Jawa ini khususnya mungkin DKI Jakarta dan beberapa daerah-daerah kota besar lainnya masih bisa menangani dari pandemi virus COVID-19 ini atau pasien COVID-19? Iya, sekarang ini masih bisa, tetapi kan kita tidak bisa bilang sanggup, cukup, karena kita melihat bagaimanapun di seluruh dunia setiap negara akan menunjukkan kenaikan bertahap, ada yang lebih cepat, ada yang agak lambat, namun semuanya naik. Jadi satu saat nanti Indonesia bisa mencapai 700.000, mungkin bisa lebih. Nah, yang paling penting adalah menyiapkan kalau terjadi, kan pasti terjadi kenaikan, jadi menyiapkan untuk kenaikan yang pasti bakal terjadi. Jadi sekarang cukup tapi pas-pasan, untuk beberapa daerah sudah kewalahan. Saya baca di Jogja maupun kawan-kawan di Bandung sudah mulai kesulitan. Jadi memang perlu tambahan bed untuk rujukan, perlu tambahan bed untuk ICU. Kalau bisa juga perlu tambahan jumlah rumah sakit rujukan COVID.